Kelihatan jelas enggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Ini untuk yang saya jelaskan di sini, ini bukan data yang di rumah sakit biar apa namanya, kan di rumah sakit datanya masih sedikit. Jadi agak sulit nanti kita untuk coba-coba juga. Nah, ini nanti saya pakai hanya untuk yang di data dummy saja di komputer lokal. Nah, ini kan menu untuk loginnya apotik ya. Seperti ini kan loginnya. Nah, kemarin itu sempat ada pertanyaan dari dokter Erni ya kalau tidak salah. Beliau sempat bertanya apakah resep itu sudah harus langsung diinput di SIM-RS atau masih menggunakan kertas. Jadi resep sesuai dengan penjelasan saya di awal waktu pertemuan pertama, resep itu kan memang bisa menggunakan kertas. Kalau masih menggunakan kertas berarti resepnya nanti diinput di apotik. Petugas apotik yang menginputkan resep. Atau resepnya sudah bisa langsung diinput dari ruangan. Kalau diinput dari ruangan berarti tidak lagi menggunakan kertas resep. Tapi kalau diinputnya atau masih menggunakan kertas resep berarti nanti harus diinput di apotik. Apapun itu jalan entah diinput di ruangan atau diinput di apotik, intinya sih resep itu tetap harus dimasukkan ke dalam SIM-RS. Nah, itu kenapa? Karena kalau resepnya tidak masuk berarti nanti tidak ada pengurangan stok. Itu satu, tidak ada pengurangan stok. Kemudian di billing juga tidak akan tercatat ada tagihan pemakaian obat ya. Otomatis juga nanti sampai ke apa namanya, pengumpulan data yang terkait dengan klaim berarti nanti masih harus dilakukan secara manual. Sedangkan kalau semua sudah diisi di SIM-RS, billingnya ada, untuk kebutuhan klaimnya juga ada, riwayat pemakaian obat itu semua ada langsung dalam SIM-RS. Kemudian stok-stok juga langsung, pemantauan stok juga jadi akan real gitu. Ini karena di sini kan ada nanti sampai dengan laporan stok of name ya. Oke. Kemarin kalau kita lihat kondisi data saat ini ada itu beberapa mungkin ada yang coba-coba input lewat resep di sistem secara langsung, ada yang mungkin masih pakai kertas ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, misalkan penginputannya masih menggunakan kertas resep. Jadi resepnya nanti diinput di apotik ya. Nah, ada dua cara untuk input resep. Bisa lewat menu perawatan atau bisa lewat menu farmasi resep pasien. Kemudian pilih menu semua resep. Nah, ini nanti bisa dilihat juga di komputer masing-masing ya untuk ngebuka apa namanya, SIM RS yang ada di rumah sakit. Ini menunya sama, cuma data di dalamnya saya yang berbeda. Nah, kita coba cara yang pertama, misalkan dari menu perawatan rawat jalan. Oke, di sini isinya adalah pasien-pasien yang terdaftar dalam kunjungan rawat jalan, ya, riwayatnya ada semua di sini. Nah, kalau ada resep masuk, misalkan atas nama di sini ada, misalkan kita ambil namanya siapa ini, Kapten Amerika ya, terlihat ya. Oke, pasien dari poli bedah. Nah, di bagian ujung kanan di situ ada tombol untuk resep ya. Untuk resep kalau kita klik tombol satunya lagi itu ada pilihan menu lainnya antara berkas sama riwayat farmasi. Riwayat farmasi ini yang daftar pemakaian obatnya selama pasien tersebut dirawat atau berkunjung kalau dirawat jalan. Nah, kalau dia dirawat inap, riwayat farmasi itu isinya nanti semua daftar pemakaian obatnya dari hari pertama dia masuk sampai dia pulang. Itu nanti semua terekap di situ. Dan rekapannya itu dibuat per tanggal ya. Jadi setiap hari itu dia terima obat apa, jumlahnya berapa, itu ada semua nanti di situ. Nah, misalkan ada resep masuk ya atas nama si pasien dari rawat jalan, jadi bisa masuk ke menu rawat jalan, kemudian bisa dicari di sini berdasarkan nomor nomor RM-nya 5767 misalkan ya, keluar ya, atau berdasarkan nama masih pasien ya, keluar. Nah, setelah itu kalau sudah ketemu, nah yang jadi perlu diperhatikan juga adalah
bisa jadi kan si pasien rutin berkunjung. Jadi ketika dicari satu nama itu bisa muncul beberapa hasil pencarian meskipun dia orang yang sama, tapi bisa diperhatikan di tanggal kunjungannya bahwa tanggal kunjungannya umumnya berbeda. Jadi nanti jangan sampai resep yang hari ini terinput di kunjungan pekan sebelumnya. Jadi nanti bisa dicek untuk tanggal kunjungannya ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah nanti tinggal klik tombol resep. Nah, di sini untuk memasukkan data-data obatnya. Terlihat jelas ya. Ini siapa yang meresepkan, otomatis terisi dengan dokter DPJP yang melayani di poli. Kemudian ini untuk tanggal resepnya bisa diubah, disesuaikan. Kemudian di sini status pengambilan obat sudah diambil atau belum diambil. Nah, apa bedanya ketika dia status pengambilan obat dipilih sudah diambil, kemudian ini ketika disimpan, diproses, maka saat itu juga obat yang sudah yang dipilih di sini nantinya dicari di sini ditambahkan satu persatu itu menjadi stoknya langsung otomatis berkurang. Kapan? Ketika tombol simpan diklik dan berhasil diproses, maka stok saat itu juga langsung berkurang. Ya, stok obatnya berkurang sejumlah yang diresepkan. Kalau seandainya pilih statusnya belum diambil, berarti ketika disimpan ini stoknya belum langsung berkurang. Resep itu akan tersimpan tapi statusnya belum diambil ya. Jadi kalau di sini kita lihat resep itu ada 3 status, sudah diambil, diterima, dan permintaan. Warna kuning permintaan, diterima warna biru, dan sudah diambil warna hijau. Jadi kalau tadi disimpan dengan statusnya sudah diambil, maka dia langsung masuk statusnya sini menjadi sudah diambil, dan stok berarti sudah berkurang stok obatnya. Kalau dipilih belum diambil, berarti nanti statusnya akan menjadi diterima. Diterima berarti nanti stoknya belum berkurang. Kapan dia akan berkurang? Jadi dari menu resep ini nanti ada pilihan lagi, sini ada serahkan obat. Jadi setelah diserahkan obat, statusnya akan berubah menjadi sudah diambil, dan obat yang diresepkan stoknya akan berkurang secara otomatis. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, biasanya untuk menghemat waktu, kalau memang resepnya semuanya sudah jelas, jadi biasanya user itu langsung pilih sudah diambil. Jadi ketika disimpan selesai satu pemrosesan satu resep, tidak lagi nyangkut ke sini untuk diproses untuk penyerahannya. Ya, dipahami ya. Nah, untuk obat resep itu harusnya ada dua, ada obat jadi sama ada obat racikan. Ya, kita bahas dulu yang obat jadi. Obat jadi misalkan pasien diresepkan paracetamol. Di sini ada aturan pakainya. Ya, aturan pakai ini nanti dibutuhkan kalau di rumah sakit untuk pembuatan etiket. Saya kasih contoh di sini. Nah, ini ada fungsi, ada fitur untuk mencetak etiket. Jadi etiketnya itu seperti ini. Kelihatan enggak ya? Kayak gini ya. Nah, itu nanti aturan pakai itu akan terpakai di sini. Ini cuma kebetulan enggak ada aturan pakainya terisi. Nah, kalau di rumah sakit sudah ada print etiket, ini kan aturan pakainya kosong. Ada mesin printer untuk ngecetak etiket. Jadi sebenarnya etiket itu aturan pakai tidak perlu lagi ditulis manual. Jadi bisa langsung dicetak dari sini. Langsung tercetak dari SIM-RS, bisa langsung kalau misalkan diresepkan 3 obat bisa langsung tercetak 3 sekaligus. Jadi tinggal lepas stikernya langsung tempel di obatnya. Itu untuk etiket. Jadi itu memang ada mesin printnya. Ada yang contoh banyak obat ya. Nah, seperti ini. Ambroxol, paracetamol, amoxicillin, amlodipin. Kalau kita cetak etiketnya, nah ini dia langsung banyak sekaligus. Oke. Nanti sampai dengan ED-nya, ini kebetulan karena datanya data dummy, jadi ED-nya ngacau.
di sini. Ini sekali cetak langsung tercetak, jadi selesai. Jadi akan jauh lebih memudahkan. Tapi syaratnya harus ada mesin printer labelnya ya, print label atau print etiket. Oke, kita lanjut. Nah, misalkan diresepkan 3x1, kemudian kaplet sesudah makan. Obat yang diresepkan sebanyak misalkan 10 kaplet ya. Jumlah diresepkan dan jumlah diserahkan. Nah, ini bisa jadi jumlah diresepkan 10 ternyata ada sesuatu hal, entah itu stoknya tidak cukup atau mungkin ada telaah terkait dengan kondisi si pasien, bisa jadi mungkin diserahkan cuma 3 atau 5 gitu. Nah, diresepkan 10 tapi diserahkan 5, itu nanti stok yang berkurang bukan sebanyak 10 tapi sebanyak 5 gitu. Nah, umumnya sih diresepkan 10, diserahkan juga 10. Kemudian di sini ada untuk masalah harganya ya, harga satuan 390, karena diresepkan 10 dia jadi dikali 10. Kemudian ada potongan, di sini ada embalase dan tusla. Saya tidak tahu apakah di rumah sakit menerapkan konsep embalase dan tusla, tapi embalase itu kalau tidak salah ini ya, pembungkus ya, atau plastik ya, pembungkus resep, kertas resep biasanya itu embalase. Kemudian tusla itu kaitannya sih dengan jasa. Nah, nilai embalase dan tusla ini kan terisi secara otomatis tadi ketika kita nyari obat paracetamol. Kalau misalkan kita nyari obat Ambroxol, nggak ada ya. Ada obat-obat lain. Nah, ini data ini embalase dan tusla ini diambil dari data barang farmasi yang ada di sini. Di data masternya. Ini harga oh, ini ngambil dari ini ya. Ini ada pengaturannya sih sebenarnya. Karena di sini di set harga 0, jadi dia mengambil data secara umum. Tapi itu bisa dikosongkan kalau memang tidak digunakan. Oke, jadi harganya 390 dikali 10 jadi 3.900. Kemudian nanti diklik tambah. Nah, ini dia masuk kayak gini. Oke, nilai resepnya sebesar 3.908. Itu untuk yang obat jadi. Kalau obat racikan ini perlu dibuatkan dulu data obat racikannya. Itu ada di dalam barang farmasi, data barang, kemudian pilih menu obat racikan. Ini salah satu contoh yang ada, misalkan racikan batuk, bahannya itu ada Ambroxol, prednison, dan histapan. Racikan pusing, betahistin, diazepam, dan lainnya. Nah, itu nanti tinggal dibuat di sini nama obat racikannya apa, ya kan, satuannya, misalkan kapsul ya, atau apalagi satu yang di kertas puyer. Seperti ini. Kemudian daftar obat bahan racikannya nanti dijabarkan di sini. Seperti yang ini contohnya tadi, Ambroxol, prednison, dan histapan. Instruksi racikannya secara umum, terus biaya embalasi dan tuslanya kalau ada. Ya. Nah, jadi untuk mencari obat racikan nanti dipilihnya di sini. Pilih obat racikan. Kemudian tadi racikan batuk ya. Kalau ini diklik, ini aktif kolom ini. Nah, di sini disertakan secara umum, racikan batuk itu secara umum isinya ada Ambroxol, prednison, dan histapan ya. Nah, bisa jadi sesuai dengan kondisi pasien, dokter mungkin menambahkan lagi satu obat di bawahnya. Maaf, pencet enter. Misalkan obat apa ya? Duh, pencet enter ternyata. Atau histapannya mungkin diganti dengan
apa histapan ya, entah histapannya dihapus atau diganti dengan obat lain. Nah, kemudian biasanya disertakan di dalam resep itu kan disertakan dengan dosisnya. Ambroxol misalkan menggunakan 3 mg, prednisonnya menggunakan 2 mg, obat lainnya menggunakan misalkan cuma 1 mg. Nah, di sini ada instruksi peracikan sesuai dengan instruksi dari dokter ya. Nanti bisa dimasukkan di sini, jumlah diresepkan itu dia diminta berapa puyer misalkan. Kemudian nanti bahan-bahannya ini yang ambroxol prednison ini perlu diinput di bahan obat racikannya. Oke, sebentar. Stok barangnya enggak ada ini. Adanya stok barang baru paracetamol. Coba kita cari lagi ambroxol. Oke, ada. Setelah hitung-hitungan, secara hitung-hitungan kebutuhan obat 3 mg itu dibagi menjadi 10 puyer ya. Itu misalkan membutuhkan sampai 5 kaplet misalkan. Saya enggak tahu nih gimana hitung-hitungannya. Oke. Kemudian itu baru ambroxol. Bisa jadi tadi kayak ada prednison dan seterusnya. Nah, total untuk bahan racikan yang digunakan itu nanti ada di sini kan kelihatan. 2500 ini untuk digunakan di dalam 10 puyer. Berarti harga satuannya di sini nanti bisa diisi 250 atau 250. Kenapa 250? Karena 2500 dibagi 10 ya. 250 misalkan embelase tulisannya tidak ada. Jadi totalnya di sini adalah 2500. Kelihatan enggak ini? Atau saya kecepatan menjelaskannya? Jelas tidak? Bisa ya? Jelas ya. Jadi langsung ditambah. Oke, sehingga ketahuan bahwa resep ini di dalamnya ada obat jadi, ada obat racikan. Obat jadi nilainya tadi sudah ditentukan. Kemudian obat racikannya itu kan bergantung pada bahan racikan yang digunakan dan seberapa banyak. Setelah dihitung-hitung di bahan obat racikan tadi ini, ketahuannya 2500 misalkan, sehingga kalau dia diresepkan sebanyak 10 berarti 2500 dibagi 10 gitu. Nah, untuk satu obat racikan ini nilainya adalah 2500 untuk 10 puyer gitu. Jadi totalnya ada 3000 tambah 2500 segini, 6408,25. Oke, ini misalkan kita proses simpan. Data berhasil disimpan. Tadi ini resep atas nama ini ya. Nah, kalau kita lihat di resep, ini masuk resepnya. Oke, tanggal 9 Mei dengan totalnya sebesar 6408. Kalau kita lihat isinya di dalam seperti ini. Yang tadi. Nah, ini sama cetak etiket, di sini juga ada cetak untuk kopi resep. Ada cetak untuk resepnya, nanti digunakan sesuai fungsinya, mana yang kira-kira digunakan. Nah, jadi fungsi tadi juga salah satu untuk dosis bahan tadi itu di sini. Jadi kalau ini digunakan kan kelihatan ini. Racikan batuk itu menggunakan apa saja, nanti di sini ada instruksi racikannya. Ya. Oke. Itu untuk pembuatan resep. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup jelas ya? Iya, jelas Pak. Cukup jelas. Kemudian coba kita cek karena ini statusnya sudah diproses, sudah diambil. Berarti kan tadi saya bilang harusnya stoknya berkurang. Kita lihat kartu stok di ambroxol. Oh
ini tersimpan 2 kali ya, kayaknya double klik tadi ini. Ya, jadi kayak gini. Stoknya berkurang sebanyak 10 ya. Yang tadinya 9.997 kaplet berkurang sisa 9.987. Kayak gitu. Itu stoknya. Oke, cara kedua bisa lewat menu semua resep seperti ini, kemudian nanti tambah resep. Nah, nanti tinggal dicari di sini pasien namanya siapa. Posisinya pasien tersebut dirawat jalan, di UGD atau dari rawat inap dengan status rawatnya dalam perawatan atau sudah pulang atau dilayani. Nah, ini yang perlu saya jelaskan bahwa di sini biasanya ada kasus-kasus kalau yang sering umum terjadi itu misalkan di poli. Jadi ketika pasien sudah masuk di poli, terus pasiennya sudah keluar dari poli, sudah selesai kan dilayani dalam, bisa jadi si perawat atau dokter mungkin sudah terlanjur mengubah status pelayanannya bahwa pasien tersebut sudah dilayani. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan contohnya yang ini ya, pasien dengan RM 057758. Ini pas statusnya sudah dilayani. Ini kalau kita cari 057758 yang tanggal kunjungan 1 Desember. Nah, ini ada, tapi kunjungannya tanggal 9 Juli. Beda. Dan ini dia ke poli anak, sedangkan ini dia ke poli bedah. Kalau kita nyari pakai status yang sudah pulang atau dilayani, ini dia keluar ya, yang ini. Jadi statusnya itu gitu. Ketika dicari dengan status dalam perawatan tidak ketemu, coba dicari dengan status sudah pulang atau dilayani. Kenapa? Karena kasusnya tadi alurnya pasien sudah dilayani, kemudian baru resepnya masuk. Atau misalkan pasien UGD, ternyata pasien ini dibolehkan pulang, tapi dengan membawa resep. Jadi dari UGD statusnya sudah diupdate menjadi pasien tersebut sudah dilayani, kemudian resepnya mau diproses, jadi nanti tidak akan ketemu kalau dicari dalam perawatan ya. Nah, di sini repotnya juga. Tapi enaknya di satu halaman ini kita bisa menginput semua pasien dari mana saja, dari rawat jalan, UGD atau rawat inap. Sedangkan kalau dari sini kita harus masuk satu-satu, masuk ke rawat jalan untuk pasien rawat jalan, masuk ke UGD untuk pasien UGD. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan, kalau mencari dengan status sudah pulang atau dilayani seperti ini beresiko untuk pasien tersebut kunjungan sebelumnya akan ikutan keluar ya. Kunjungan dari minggu-minggu sebelumnya itu akan ikutan keluar, jadi nanti tinggal di cross check saja di tanggalnya. Jadi supaya sekali lagi supaya tidak salah menginputkan resep di kunjungan yang tidak tepat gitu. Harusnya ke kunjungan yang tanggal berapa tapi salah input ya. Tapi kalaupun terjadi kesalahan input, salah memilih kunjungan, itu juga nanti bisa dipindah. Nanti bisa hubungi ke pengelola SIM-RS-nya, nanti bisa dipindahkan data resepnya ke kunjungan yang seharusnya. Itu bisa. Oke, jadi setelah nyari pasiennya, pilih siapa dokter yang meresepkan, tanggal resep seperti biasa. Nah, kalau sudah di sini sama kayak tadi. Ya, obat racikan, obat jadi, bahan obat racikan seperti penjelasan yang sebelumnya. Oke, jelas ya? Nah, bagaimana kalau seandainya resep tersebut diinput dari ruangan? Jadi kayak kemarin saya cek ada beberapa resep yang masuk diinput langsung dari ruangan. Nah, itu akan masuk dengan statusnya seperti ini, permintaan. Kalau masih status permintaan seperti ini, stoknya belum berkurang ya. Jadi permintaan ini perlu konfirmasi dulu. Istilahnya kalau ada resep masuk itu kan perlu dibaca, dilihat, oh ini pas, ini tidak pas, entah ini stoknya ada, ini stoknya tidak ada. Jadi makanya perlu ada yang namanya konfirmasi. Nah, resep tersebut masuk dengan status permintaan.
Ini bisa nanti klik kanan, kemudian pilih konfirmasi. Oke, kemudian satu lagi untuk resep-resep yang status permintaan kayak gini, ketika di input dia akan langsung masuk ke apotik, diterima di apotik, tapi billingnya itu belum ada, ya. Jadi billing itu belum terupdate, ada permintaan resep senilai 7.300 itu belum masuk ke billingnya. Kapan dia akan masuk ke billing? Setelah permintaan resep tadi itu dikonfirmasi dan statusnya menjadi diterima, gitu. Jadi ini kalau nanti sudah jalan sampai dengan kasir, kalau ternyata ada resep pulang, ya, pasien umum resep pulang, pasien rawat inap diresepkan, tapi kemudian belum dikonfirmasi oleh petugas resep, petugas apotik. Nah, ini ketika pasien mau lapor pulang dan mau diminta tagihannya, nanti resep tersebut tidak akan masuk, ya. Kenapa? Karena belum dikonfirmasi. Nah, ini kenapa juga harus perlu dikonfirmasi, karena bisa jadi ada tadi yang saya bilang, stoknya mungkin berkurang, sudah tidak cukup. Jadi jumlah obatnya atau obatnya akan bisa ada kemungkinan terganti, otomatis nilainya pun akan berubah. Yang tadinya misalkan 7.300 mungkin entah jadi 10.000 atau mungkin jadi 6.000. Nah, makanya perlu dikonfirmasi dulu. Ya, jadi caranya tinggal klik kanan, pilih konfirmasi. Nah, di sini untuk kalau sudah datanya diinput secara lengkap dari ruangan, itu pasti ininya sudah ada terpilih aturan pakainya. Kalau tidak ada, nanti bisa disesuaikan saja, ya. Nah, kalau ada pilihan-pilihan ini yang tidak kurang, pasti perlu ditambahkan. Nanti silakan ditambahkan di kotak di bawahnya. Nah, ini bisa jadi ini sebenarnya cuma alat bantu saja, tapi aturan pakai yang digunakan itu sebenarnya ada di sini. Jadi nanti bisa ditambahkan. Itu ya. Kemudian untuk nambahin embalase dan tuslanya juga masih bisa diutak-atik di sini. Ini misalkan jadi 500, ya, nilainya pun akan berubah jadi 7.500 di sini. Ini tuslanya misalkan kita cuma ambil 1.500. Oke. Jadi cara hitungnya 400 dikali 10 berarti 4.000, ditambah 500 ditambah 1.500, jadi 6.000 subtotalnya. Kalau mau ditambahkan dengan biaya racikan juga silakan di sini. Untuk obat-obat racikan misalkan ditambah dengan biaya racikannya 3.000, jadi 6.000 tambah 3.000 total 9.000. Oke. Nah, untuk yang resep di input dari ruangan, ketika mereka menginputkan ada obat racikan, itu mereka tidak bisa menginput bahannya. Jadi bahannya ini perlu diinput nanti pada saat melakukan konfirmasi. Saya kasih contoh ya. Saya misalkan login misalkan ini, bikin obat racikan batuk, minta sebanyak 10 puyer. Jadi tampilannya berbeda. Kalau di loginnya apotik itu ada untuk penginputan bahan racikannya, sedangkan di sini tidak ada, ya. Harganya pun di sini juga tidak kelihatan, jadi tidak bisa diutak-atik harga dari ruangan lain. Di sini diminta ambroxolnya tadi 3 mg, misalkan baru ini aja dulu. Oke. Aturan Oke, saya simpan, resepnya berhasil. Kemudian kalau kita masuk,
Ya, jadi ada notifikasi bunyi itu ini ya, pasien tadi ya. Nah, ini masih 0 rupiah. Kenapa? Karena racikan, belum ditahu berapa banyak bahan yang digunakan. Jadi ini perlu dikonfirmasi ya. Ini merah seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada harganya. Jadi bisa ditambahkan dulu di sini obat racikannya sesuai dengan resepnya, bahwa dia membutuhkan Amproxol 3 mili dibikin sebanyak 10 puyer ya. Ini kan tadi instruksi racikannya dimintanya 10. Nah, berarti kita sesuai hitung-hitungan juga seperti tadi. Masukkan Amproxol, membutuhkan ternyata 5 tablet misalkan, tambah ya. Jadi ketahuan nih 2000. Berarti nanti kita masukkan di sini juga sama, 2000 dibagi 10 berarti 200. Menjadi 2000, kita tambahkan dengan biaya raciknya 3000 misalkan. Jadi totalnya sebanyak 5000. Oke. Nah, setelah itu ini kan sudah masuk. Nah, iya, ini ada dua opsi, ditanggung asuransi dan resep pulang. Jadi ada kasus-kasus memang pasiennya dia pasien BPJS, tapi obat yang diresepkan itu ternyata obat yang tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, maka ini perlu dipilih tidak ditanggung gitu ya. Kemudian kalau resep pulang atau tidak, ini berlaku untuk pasien rawat inap. Jadi kalau dia pasiennya obatnya digunakan selama perawatan, berarti bukan resep pulang. Kalau iya untuk resep pulang, berarti nanti pilih iya. Nah, ini dampaknya nanti ke dalam resume medis. Di resume medis itu ada obat, ada kolom untuk obat yang selama dirawat dan obat yang dibawa pulang. Oke. Kemudian konfirmasi berhasil disimpan. Ketika kembali di sini statusnya menjadi diterima. Nah, kapan obatnya akan berkurang? Ketika klik kanan pilih serahkan obat. Nah, ketika serahkan obat ini, berarti sebenarnya yang diserahkan itu bukan racikan yang ini. Yang diserahkan adalah bahan yang tadi ini. Ya. Oke. Disimpan, kemudian statusnya menjadi sudah diambil. Nah, kemarin Pak Fikri sempat bilang kan sering melakukan rekapan pasien-pasien pemakaian obatnya. Nah, ini kalau sudah semua obat-obat itu sudah masuk ke dalam SIMRS penginputan resepnya, jadi nanti kita bisa lihat boleh lewat menu perawatan rawat inap ya. Misalkan untuk pasien rawat inap, dicari pasiennya, kemudian nanti tinggal diklik riwayat farmasinya. Nah, di sini akan terlihat rekapannya seperti ini. Resep nomor sekian tanggal 18 April pasien dapat ini sebanyak berapa gitu ya. Kemudian tanggal berikutnya lagi, ini masih di hari yang sama ya, tapi di resep yang berbeda. Kemudian di tanggal 19 dapat apa, di tanggal 20 dapat apa, sampai dengan terakhir. Kemudian di sini biaya racikan yang tadi di input kalau memang ada, totalnya berapa. Ini kemudian bisa langsung dicetak. Jadi tidak perlu lagi dirinci manual. Nah, cetakannya dia agak berbeda. Di sini hanya ada tanggal, nama, jumlah, dan subtotal. Ya, kalau di sini kan lengkap nih isinya, ada jumlah, harga satuan, potongan, embalaje, tuslah. Nah, itu embalas semuanya ini dibuang, tidak digunakan. Yang digunakan hanya jumlah dan subtotalnya saja. Oke. Jadi harusnya ini enaknya dia cukup menginput sekali resep ya, langsung masuk terbentuk, bisa diambil riwayat pemakaian obatnya, kemudian laporan-laporan resep, laporan stok itu juga sekalian jalan gitu. Jadi tidak perlu dikerja ulang-ulang, cukup satu, yang penting rajin menginput resep. Oke. Sampai di sini untuk pembuatan resepnya ada pertanyaan enggak? Pembuatan resep dan pemrosesan resep dari ruangan. Ada yang mau ditanyakan?
Jelas ya, Ya. mudah-mudahan tidak membingungkan. Artinya nanti dicoba. Nah, cuma saya belum tahu apakah resep ini nanti mau diinput dari ruangan atau masih menggunakan kertas. Cuman melihat juga kondisi pas sarprasnya masih belum lengkap, kemungkinan masih menggunakan kertas ya. Nanti kedepannya apakah sudah harus menggunakan paperless? Karena kata Pak Fikri sih begitu, jadi nanti tinggal menyesuaikan saja. Ya, yang penting cara memproses resep dari ruangan sudah tahu itu. Nah, ini katanya sering dibutuhin ya untuk yang riwayat pemakaian obatnya ya. Iya, Pak. Oke, jadi ini mudah-mudahan sangat membantu. Dari Kesmis itu minta untuk rekaman transaksi obat maupun jasa. Oh iya, sip. Sebenarnya atau juga kalau dari Cashmix itu mau lihat di billingnya itu juga sebenarnya sudah ada ya. Intinya sih nanti tinggal dilihat mana yang kurang, bisa diambil datanya dari SIM-RS. Nah, intinya semua yang ada fasilitas ini kemudian ini bisa didapatkan kalau memang penginputan resepnya itu real dan tidak ada yang terlewat itu. Jadi sebaik mungkin untuk diinputnya real time ya, ketika resepnya masuk ya sebaiknya langsung diproses, apalagi kan memang tidak terlalu padat. Oke, kemudian kalau untuk resep sudah aman, itu ada yang namanya retur. Biasa sering terjadi returan tidak di rumah sakit, terutama dari Dari ruangan pasien. iya biasanya dari ruangan sih. Saya tidak tahu bagaimana alurnya di sana. Kan biasanya sudah diresepkan obat A, B, C, D, ternyata yang obat C ini tidak terpakai, kemudian diretur. Ada nggak kasus kayak gitu? Masalahnya kan obatnya si obat C ini kan sudah berkurang stoknya, kemudian ada tagihannya. Nah, ternyata tidak digunakan. Berarti kan biasanya pasien retur, jadi supaya stoknya balik lagi, tagihnya terpotong. Nah, kasus Kalau selama ini belum ada retur untuk per pasien, Pak. Jadi returnya itu sekalian kayak misalnya per bulan di rekap BHP sama obat dari ruangan itu langsung kembalikan. oh Karena iya, karena ini Pak, untuk rumah sakit sendiri itu belum 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 ada tarif untuk obat. Jadi tarif pelayanan itu masih sama dengan puskes, kayak misalnya tindakan sudah itu di situ obat 10.000 gitu, misalnya tindakan sudah di situ obat. Jadi kalaupun mau, ya jadi returnya itu mau retur atau tidak di BHP ini ya tetap itu digunakan ke pasien itu, pasien yang diselesaikan itu. Makanya returnya juga dia sekalian sekalian ya. iya. Tapi itu obat atau BHP? Obat maupun BHP biasanya yang diretur sama itu cuma substansi cairan-cairan infus. Kalau obat kan biasa obat itu pemakaian sehari sudah terpotong-potong gitu Pak. Jadi kan dari segi kayak harga cairnya juga kan sudah tidak jelas itu tidak diretur. Ya, Karena tidak ada tarif untuk obat begitu. ya sih terlepas dari kebijakan RS ya, cuman praktek seperti itu apa enggak masalah ya, karena ada kasus kayak gitu. Jadi cairan RL-nya ketahan di ruang rawat inap, ketika ada pasien yang butuh itu dikasih, ternyata itu sudah expired. Ada tuh kejadian di salah satu rumah sakit. Oke. Jadi biasanya dari pelawat itu Pak, pernah ada kasus yang mana kondisi emergensi itu mereka pakai yang sisa pasien sebelumnya, tapi sejauh ini mereka double check untuk expired dan kondisi cairannya itu. Jadi kalau misalnya dapat tahu ternyata ada yang sudah expired, mereka lapor terus ini harus dipakai lagi, jadi menjadi dipakai dari sisa pasien yang sebelumnya. Sejauh ini kasus yang ada yang seperti itu kalau misalnya apa terpakai kondisi tidak lecet itu kayaknya belum Tidak ini ya. ada aturan. Iya.
Oke, tapi itu memang resiko juga. ya resiko karena kadang tidak apa ya, tidak perawat tidak aware masalah-masalah kayak gitu. Kemudian kedua, Kondisi darurat. ada juga kondisi yang retorannya itu tidak di apa namanya, tidak sesuai dengan ini. Jadi setelah dikumpul-kumpul kayak gitu, nah biasanya ini kejadian di rumah sakit lain ya, ada perawat yang mungkin pasiennya, keluarganya masuk dan tidak bisa menggunakan BPJS. Nah, supaya tagihannya itu berkurang, biasanya returan pasien lain di atas namakan returan si pasien tadi, si keluarganya. Nah, gitu. Nah, sedangkan karena dengan kasus-kasus seperti itu di SIMRS ketika mau retur itu harus retur sesuai si pasien gitu, karena untuk menjaga tadi, kemudian kedua untuk mendisiplinkan, jadi tidak ada obat-obat yang tersebar kemana-mana yang tersimpan asal-asalan gitu. Jadi kalau memang si pasien A meretur, dia hanya bisa meretur obat yang pernah diresepkan gitu loh, dia tidak bisa akan meretur obat yang tidak ada resepnya sebelumnya di dia gitu. Itu kalau di Simeres, jadi memang sudah di set sesuai aturannya seperti itu. Nah, nanti terlepas gimana kebijakannya, atau juga kan memang agak lucu juga sih ketika sistemnya kayak tadi ya, obat belum ada harganya, masih kalau kemarin sih dibilangnya masih gratisan. Iya. Tapi entah sampai kapan Belum akan pakai seperti negara kan. entah, karena itu pasti gimana ya kalau pengalaman saya. Jadi akan berdampak ke banyak hal ya, kalau tidak diperhitungkan. Salah satunya ya misalkan kayak pembagian jasa kan, kalau BPJS itu yang klaimnya per diagnosa, nanti pembagian jasanya kan berarti harus istilahnya rumah sakit itu balikin dulu nih modal-modalnya rumah sakit. Modalnya apa saja ya, terutama di obat-obatan ini. Kita modal obatnya untuk satu pasien ini misalkan sampai 500.000. Jadi kalau ada pengklaiman BPJS 1 juta, berarti 500.000 dibalikin dulu. Baru sisa masih ada 500.000, sisanya 500.000 kemudian baru dihitung-hitungan gitu kan. Nah, kalau tidak ketahuan beban obat karena tidak ada harganya misalkan, jadi tidak ditahu nih apa namanya, berapa nih modal rumah sakit nih, terutama di farmasi biasanya gitu. Masalahnya juga kalau ini tidak diperhitungkan, farmasi masih dianggap gampang gitu, ujung-ujungnya kehabisan uang untuk apa namanya, untuk pengadaan obat selanjutnya. Ini yang sering-sering terjadi di rumah sakit. Jadi cuma ini sebatas sharing aja sih. Nah, nanti terlepas dari seperti apa prakteknya atau kebijakannya mungkin suatu waktu berubah, intinya di Simeres ada fitur untuk retur, dan returnya itu harus dilakukan masing-masing pasien. Itu tidak bisa retur secara kolektif. Nah, jadi kayak gini, soalnya kalau di BPI kembali kayak tadi kan di BPJS, misalkan ternyata ada obat returan. Nah, sedang kalau tidak diretur akan kelihatan kita modalnya untuk merawat nih satu pasien nih misalkan 1 juta. Tapi kalau ada returan mungkin tinggal 850.000. Nah, sedangkan biaya pertanggungan BPJS-nya misalkan nih ya 900.000. Karena kita tidak menginput returan, berarti seolah-olah rumah sakit rugi 100.000 gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita input returannya, tagihannya tinggal 850.000. Oh, berarti ini sebenarnya rumah sakit untung 50.000 gitu ya. Paham nggak maksudnya? Itu tuh itu kalau data realnya ada gitu berjalan. Oke. Nah, jadi untuk retur itu bisa masuk ke dalam, karena ini returan paling sering juga dirawat inap. Bisa nanti masuk ke halaman yang tadi riwayat farmasi ya. Yang riwayat farmasi nanti di sini ada daftar obat yang digunakan selama pasien dirawat, kemudian di sini ada pilihan untuk tombol retur. Ya gitu. Nah, nanti tinggal sudah diretur kayak gini, tinggal dimasukkan jumlah returnya berapa. Oke, kayak ini di spot 3 digunakan sebanyak 2, masukin jumlah returnya 2. Gitu. Nanti nilai returnya 3.000. Nah, ini ketika disimpan, tagihan pasien akan berkurang 3.000, kemudian stok itu akan kembali lagi. Kayak ini asam tranexamat dikembalikan 6, ketika disimpan asam tranexamat itu stoknya akan bertambah
akan masuk lagi 6, sebanyak 6. Nah, jadi fungsi retur tadi jelas ya, supaya stok itu tetap valid, kemudian perhitungan-perhitungan terkait dengan keuangan dan segala macamnya itu bisa jadi ada acuan yang benar gitu. Kalau bagi orang apotik paling utama itu adalah stoknya. Kalau ini tidak diinput nanti stoknya tidak akan itu. Atau misalkan juga tetap secara kolektif nih jalan. Itu satu-satunya cara supaya stoknya real. Ketika ada pengembalian secara kolektif dari ruangan, berarti itu nanti perlu dilakukan yang namanya revisi stok gitu loh. Jadi revisi stok maksudnya stoknya sebenarnya kan sudah berkurang nih, cairan RL serilnya itu tinggal 10 kantong misalkan. Ada dari ruangan mengembalikan 2 karena mau diretur di pasien kayak tadi tidak bisa, berarti nanti lakukan di revisi stok. Ini yang ada stoknya misalkan tadi cuma Ambroxol ya, ini contoh aja. Ambroxol tercatat sekian banyak, ada pengembalian dari ruangan sebanyak 2. Stok sebenarnya iya sebanyak 2, berarti stok sebenarnya atas 992. Nah, ini ada selisih 2. Ini kalau ketika disimpan nanti si Ambroxol ini stoknya akan bertambah 2 gitu loh, akan bertambah 2. Pertambahannya lewat apa? Lewat revisi, bukan lewat returan. Tapi intinya stoknya, jumlah stoknya itu real gitu loh. Bisa dipahami ya. Semoga tidak membingungkan. Iya, Pak, itu stoknya itu maksudnya nanti kembali ke stok real semua dengan gudang sama apotek atau cuma masuk ke stok? Jadi stok itu dipisah mana stok gudang, mana stok apotik. Kalaupun ke depannya nanti ada pengembangan, ada tambahan 1 depo lagi, misalkan depo rawat inap. Nah, itu nanti rawat inap punya stok sendiri, rawat jalan punya stok sendiri, gudang punya stok sendiri. Gitu. Itu masing-masing ada stok. Nah, ini kebetulan stoknya hanya stok di apotik, makanya kan tadi saya tadi sempat nambah stok Ambroxol kan, karena di stok apotik itu tadi hanya ada ini paracetamol, kemudian saya tambah Ambroxol gitu. Nah, kalau amprahan mungkin sudah dilihat juga video kemarin saya kirim. Nah, di amprahan juga nanti untuk ngirim obat kan dari gudang ke apotik, nanti stoknya bertambah gitu. Kalau yang ini biasanya ditujukan untuk stok awal, tambah stok barang ini. Nah, ini kan sudah dilakukan kemarin kan ya, tambah stok barang, Yang mana, Pak? yang nambah stok barang. Nah, ya itu untuk pencatatan stok awal ya. Itu untuk pencatatan stok awal. Kemudian tadi ya ini ya revisi stok. Jadi ketika masih berlaku yang pengembalian secara kolektif supaya stoknya bisa terus real, jadi nanti lakukan saja revisi stok atau penyesuaian stok lah istilahnya. Oke. Kalau amprahan sudah. Kalau di sana ada penjualan bebas tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Pelayanan di dalam. Pelayanan internet aja ya. Oh ya udah sih. Saya rasa sih itu dulu. Karena sebenarnya ada satu lagi yaitu mana ya? Ini paket farmasi.